Hari ini adalah hari pertama di bulan Desember 2023, ya, tanggal 1 hari Jumat, tanggal 1 Desember. Jadi hari ini saya ingin membuat video, ya, karena di luar hujan, ya, dan di backgroundnya banyak kendaraan yang lewat, ya teman-teman. Jadi ini saya ada di kios, ya, yang kios setiap sore yang saya buka sore sampai malam jam 12, jam 1 saya buka, ya. Saya di samping beternak ayam, ya, walaupun ayam saya hanya 4 ekor, ya, hanya 4 ekor, dan itu saya sistem umbaran, saya umbar, jadi hanya pagi saya kasih makan, kalau enggak siang aku kasih makan, seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini saya membuat video, kita ngobrol-ngobrol santai, teman-teman. Jadi saya tidak membuat konten yang tentang ayam, ataupun tentang kandang-kandang ayam, ya teman-teman. Jadi saya di ruangan karena hujan, dan jadwalnya hari ini memang saya harus upload video, yaitu 3 hari sekali. Nah, jadi kita dalam usaha itu harus menentukan bagaimana untuk kedepannya, jangan sampai kita salah, ya teman-teman. Jadi dari pengalaman pribadi saya yang waktu itu bulan Desember juga, ya, yang awal saya membuat konten itu tentang kandang ayam, ya, kandang ayam. Sebelum saya buat konten itu sebenarnya sudah ternak ayam, ya, ternak ayam, akan tetapi saya tidak terpikirkan untuk membuat konten YouTube gitu, karena tidak sengaja. Jadi ada ide bukan teman, istri saya itu juga membuat tugas, ya, mempunyai tugas untuk membuat YouTube tentang pendidikan. Jadi saya iseng-iseng ikut. Saya juga dari itu awal saya membuat konten YouTube. Nah, kita kembali ke masalah peternakan. Jadi saya beternak ayam itu karena tidak terfokus, ya, atau terfokus nanti bagaimana saya jualnya, bagaimana saya pakannya, itu saya tidak memikirkan waktu itu, karena waktu itu juga sambil merawat ibu, ya, hanya sekedar hiburan, tapi karena hiburan itu terus menerus dan berkembang, ya, dengan kondisi saya yang stay di rumah terus dalam waktu 3 tahun itu stay di rumah. Jadi saya bisa membuat mesin penetas, ya, mesin penetas ayam, telur ayam dari kecil tambah bikin besar lagi, tambah besar lagi gitu. Jadi akhirnya saya bisa membuat mesin penetas juga, dan saat ini masih ada, tapi tidak terpakai karena ayamnya belum bertelur. Jadi kita harus bisa menunjukkan atau memikirkan kita tuh mau beternak ayam itu untuk bagaimana, seperti itu. Jadi jangan sampai salah di putus jalan, ya, karena mungkin kondisi, ya teman-teman. Jadi kondisi juga bisa berpengaruh dalam usaha kita, ya. Pengalaman pribadi saya sendiri, ya, jadi saya berbagi cerita tentang pekerjaan beternak ayam saya, ya. Jadi waktu itu juga berjalannya waktu, terus ayam itu terakhir itu kena aratan, teman. Jadi kena aratan, jadi hampir 150 ekor lebih itu habis, dan disisakan ada 3 ekor kalau nggak salah, itu masih 3 ekor. Dan saya masih punya indukan DOC, ya, DOC yang di mesin penetas itu juga masih ada. Jadi saya masih bisa mengembangkan, dan berjalannya waktu mertua saya sakit dan saya harus ikut merawat di Semarang, jadi harus menjual semua ayam-ayamnya. Dan terakhir itu saya juga untuk mengawali budidaya maggot.
setelah dari Semarang, karena Bapak sudah dipanggil Tuhan, jadi saya kembali lagi ke sini untuk mengawali lagi dari nol tentang peternak ayam dan budidaya lalat BSF, magot BSF ya teman-teman, sebagai pakan alternatif buat ayam-ayam kita. Jadi kalau bisa ya kita sebagai peternak harus pandai-pandai untuk mencari pakan-pakan alternatif untuk ternak kita. Jangan kalau punya modal sih tidak apa-apa untuk 100% dengan pakan pabrikan ya, kita nggak repot. Tetapi kalau kita waktunya ada dan ada kesempatan, kita masih bisa membuat pakan-pakan alternatif, yaitu dengan banyak ya teman-teman. Pakan alternatif sebenarnya banyak untuk ayam ataupun dengan unggas-unggas lainnya, itu sebenarnya kalau di desa itu masih banyak, jadi tidak repot. Saya itu kalau di tempat saya itu saya seringnya tuh pakai magot BSF teman-teman. Jadi saya juga belajar, saya juga bisa menjual magotnya, bisa menjual telurnya, jadi bisa mendapatkan penghasilan dari budidaya magot juga. Dan di samping itu juga depan rumah saya kan juga pasar, sehingga bisa pakan magot itu gratis. Mungkin itu teman-teman, jadi jangan teman-teman jangan salah ya, jangan salah dalam beternak. Jadi ada bagaimana nanti strateginya penjualan, bisa dengan pakannya, terutama pakan teman-teman. Kalau kandang sekali bikin mungkin sudah bisa bertahun-tahun misalnya seperti itu, tapi kalau pakan itu kan setiap hari. Jadi apalagi sekarang itu makan pakan mahal ya, mungkin daerah teman-teman juga pasti mahal. Kayak dedak di tempat saya kemarin itu dapat informasi itu udah 5.500 teman-teman dedak. Nah, kadang-kadang itu dedaknya pun juga dedak bagus, tak murah dengan sekam. Jadi kalau yang bagus mungkin sampai 6.000 lebih ya teman-teman. Nah itu kan dari 1 kilo, 1 kilonya kalau misalkan ternak kita banyak kan juga butuh berkilo-kilo ya teman-teman. Makanya kalau bisa kita juga bisa mengombinasikan ya, mungkin pakan pabrikan dengan pakan alternatif seperti itu. Jadi jangan salah ya, jangan salah melangkah. Kalau bisa ya mungkin dari pemula, kalau bisa memulai peternak ayam itu dari sedikit dulu, jangan terlalu banyak, nanti takutnya sudah berkembang bingung dalam pakannya. Nggak sedikit teman-teman untuk pakan ayam itu. Jadi saran saya buat para peternak pemula ya, terutama pemula itu, kalau ingin belajar ya sedikit dulu, bisa dari DOC ya, dari anak-anak ayam ataupun dari indukan. Saat ini harga ayam di tempat saya murah teman-teman. Sebenarnya sih saya pengen di beternak lagi yang lebih banyak lagi, beli indukan, beli anakan, tapi dananya belum cukup teman-teman, karena saya harus berbagi modal itu dengan usaha di kios saya sendiri, yaitu jualannya sementara ini jualan rokok dan minuman kopi seperti itu, minuman sasetan itu teman-teman, untuk atau menghabiskan waktu ya. Jadi waktu saya tidak terbuang. Jadi saat ini kalau pagi sampai sore itu aktivitas di belakang, ngurusin magot, bersih-bersih di belakang karena musim hujan. Oh ya teman-teman, buat peternak jangan terlambat ya, sekarang mulai masuk musim hujan. Kalau bisa ya kita ayam-ayamnya dikondisikan kandang-kandangnya, sanitasi, jangan sampai ada air yang menggenang, dan ayam jangan sampai kedinginan, karena kalau kedinginan nanti cepat ayam-ayam kita cepat kena sakit. Kalau bisa kita kasih makanannya, atau kasih herbal atau obat ya, jadi agar mengondisikan ternak kita itu dalam kondisi hujan itu tetap sehat dan tetap berproduksi. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Mungkin ada teman-teman yang
ada pendapat lain silahkan komen di bawah, kita ramaikan, kita belajar bersama untuk kedepannya bisa berhasil, kita sharing bersama-sama. Jangan lupa like, subscribe ya, yang belum subscribe silahkan subscribe agar saya bisa mengembangkan channel saya ini lebih baik lagi, dan teman-teman tidak ketinggalan dalam informasi-informasi dari saya, pengalaman pribadi saya. Jadi mari kita ramaikan dengan komen-komen di kolom komentar teman-teman, jadi kita bisa interaksi yang lebih baik lagi, agar kita bisa berbagi pengalaman tentang beternak unggas, ayam, mentok, bebek atau apapun ya. Jadi kita para peternak ya, peternak dalam segala usaha hewan ya. Mungkin dulu teman-teman dari saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu, tetap sukses dan tetap optimis. Terima kasih teman-teman.